Pernah dengar kalimat jadi orang baik itu pasti sukses? Well, faktanya nggak selalu begitu. Gue berani bilang bahwasanya kalau mau jadi sukses itu nggak pasti jadi orang baik. Lalu, apa harus jadi orang jahat untuk bisa sukses? Nah, di video ini kamu akan nemuin jawabannya. Simak sampai habis ya. Sebelum gue lanjut nih tentang orang sukses itu nggak mesti jadi orang baik, gue mau jelasin dulu sedikit definisi terkait dengan sukses. Setiap orang pasti punya perspektifnya masing-masing mendefinisikan apa itu arti sukses. Ada yang bilang kalau kita udah punya mobil itu bisa dikatakan sukses. Tapi ada juga yang bilang kalau mobil kita masih 200 juta, 100 juta bahkan, itu belum bisa dikatakan sukses. Jadi sukses itu berbeda-beda. Atau ada juga yang bilang, kalau kamu lulus CPNS, berarti kamu udah bisa dikatakan sukses. Tapi ada lagi yang bilang, kalau gaji kamu masih di bawah 100 juta, kamu belum bisa dikatakan sukses. Intinya, kamu bisa menentukan arti sukses menurut dirimu sendiri. Dan orang lain gak berhak untuk menjustifikasi bahwasanya kamu sudah sukses atau belum berdasarkan arti sukses dari pendapat orang lain tersebut. Nah, kita masuk pada poin dari video ini. Kalau mau sukses, nggak mesti jadi orang baik. Apa harus langsung jadi orang jahat? Nggak juga. Jadi gini, orang baik itu terkadang orang baik itu terlalu mementingkan orang lain untuk bisa dikatakan, oke, saya orang baik. Jadi, hal-hal yang dilakukan itu lebih cenderung kepada bagaimana menyenangkan orang lain. Contoh, kamu lagi punya keperluan banyak nih, lagi banyak banget keperluan, finansial kamu pun belum stabil-stabil banget gitu kan, tapi ada teman dekat kamu atau teman kamu datang untuk minjem uang. Satu sisi kamu punya keperluan menstabilkan finansial kamu, tapi sisi lain ada teman dekat kamu butuh uang untuk keperluannya dia. Nah, kalau kita melabeli diri kita sebagai orang baik, tentu kita nggak mau dong membiarkan teman kita kesusahan. Atau gini deh, kalau misalnya, andaikan saja hari ini kamu punya jadwal untuk servis mobil, kamu udah janjian nih sama orang bengkel untuk servis mobil kamu di hari ini. Terus, saat kamu sedang persiapan untuk OTW ke bengkel, tiba-tiba saudara kamu telepon, sepupu kamu telepon, "Hey, bro, gue mau ke rumah lu nih. Lu jangan kemana-mana dulu ya." Misalkan, satu sisi kamu punya janji sama orang bengkel untuk servis mobil kamu, tapi di sisi lain, ada sepupu kamu, ada saudara kamu sedang dalam perjalanan menuju rumah kamu. Orang baik, atau kita kalau menjadi orang baik, cenderung memilih membatalkan janji kita dengan bengkel, dan menerima tamu kita atau saudara kita ke dalam rumah kita. Bukan begitu? Nah, sekilas kedua contoh tadi terdengar baik. Kamu bisa jadi orang baik dengan membahagiakan orang lain, menyenangkan orang lain. Tapi kalau itu berkelanjutan di semua aspek kehidupan kamu nggak bisa itu mewujudkan keinginan kamu, kebutuhan kamu bahkan. Sedangkan kalau kita definisikan arti sukses itu sendiri, sukses memang arti sukses itu berbeda-beda, tergantung perspektif orang, gitu kan. Tapi ada satu kesamaan tentang definisi sukses, yaitu adalah tekad, keinginan. Kita ingin sesuatu, maka kita mengejar sesuatu tersebut. Bukan begitu? Kalau kamu nggak punya keinginan, nggak punya nafsu, hasrat, berarti kamu sudah melewatkan dua modal penting dalam meraih kesuksesan dalam hidup kamu. Tapi bukan berarti dengan kamu memiliki modal keinginan dan juga tekad ataupun nafsu, hasrat yang tadi gue sebutkan, lantas kamu secara otomatis bisa sukses. Enggak begitu rumusnya. Itu hanya sebagai modal. Kamu harus bisa mengendalikan semuanya, mensinergiskan keinginan kamu dengan nafsu kamu untuk bisa meraih kata sukses yang kamu definisikan tadi. Nah, kita kembali ya ke karakter orang baik. Kalau kita lihat dari dua contoh tadi, semuanya atau keduanya itu cenderung sama, yaitu menyenangkan orang lain itu lebih utama dibandingkan mengendalikan nafsu atau meraih keinginan kita,
Tuhan kita bahkan. Kalau ini berkelanjutan, hal-hal seperti ini kamu lanjutkan dalam hidup kamu, menyenangkan orang lain itu lebih utama dibandingkan keinginan kamu sendiri, maka kamu akan terjebak menjadi, istilahnya adalah people pleaser. Kalau yang belum tahu apa itu people pleaser, gampangnya people pleaser ini adalah nggak enakan. Jadi orang yang nggak enakan, nggak bisa nolak. Nah, orang baik cenderung memiliki karakter keenakan tadi. Dan kamu akan terjebak di posisi itu kalau kamu berusaha untuk menjadi orang baik. Apakah itu buruk? Gak selamanya buruk, tapi dalam konteks kamu ingin meraih kesuksesan, berarti kamu harus mengedepankan adalah apa? Keinginan kamu. Nafsu kamu itu harus dikedepankan. Dan kamu harus berani untuk bisa berkata tidak. Menolak keinginan orang lain yang akan mempengaruhi kehidupan kamu secara utuh. Nah, dengan begitu apa harus jadi orang jahat untuk bisa meraih kesuksesan itu sendiri? Nah, ini yang selalu sering salah pahami oleh kebanyakan orang atau kebanyakan warga plus 62 ya. Jadi lawan kata baik memang jahat. Orang baik itu lawan katanya adalah orang jahat. Tapi dalam konteks ini nggak selamanya kalau kamu nggak bisa jadi orang baik untuk sukses, kamu harus menjadi orang jahat. Nggak begitu. Kayak misalnya, hitam dan putih itu bertolak belakang. Apakah hitam dan putih ini selalu bertentangan? Enggak. Ada gradasi di tengah-tengah, itu namanya abu-abu. Selalu ada alternatif di antara dua hal atau dua opsi yang bertentangan. Dalam konteks ini, kalau kamu nggak bisa jadi orang baik, berarti kamu nggak masih untuk menjadi orang jahat. Ada di tengah-tengahnya. Ada gradasinya, yaitu adalah tegas. Tekad yang kuat, kamu harus menjadi orang yang tegas supaya bisa apa? Mengimbangi antara kedua hal yang konflik, orang baik dan orang jahat. Tegas itu adalah memegang prinsip. Jadi mau baik itu orang baik, mau itu orang jahat, pasti memiliki prinsip. Bedanya, orang baik cenderung mengesampingkan prinsip mereka, sedangkan orang jahat cenderung mengedepankan prinsip mereka. Nah, atau istilah lainnya selain orang yang tegas adalah ambisius. Itu juga bisa dikatakan orang yang berambisi untuk mencari kata tengah dari orang baik dan orang jahat. Jadi intinya, kalau kamu mau sukses, nggak mesti jadi orang baik, tapi juga nggak mesti jadi orang jahat untuk bisa sukses. Kamu bisa memilih kata tengah dari orang baik dan orang jahat. Tadi bisa opsi, salah satunya adalah tegas. Orang yang berambisi, whatever, apapun itu, yang intinya adalah kamu nggak mesti jadi orang jahat untuk bisa jadi sukses. Tapi yang paling penting untuk bisa menjadi sukses adalah tadi, keinginan. Kamu harus punya keinginan, tekad, hasrat, nafsu, semuanya itu kamu bisa kolaborasikan, maka kamu bisa menjadi sukses. Kamu pasti punya definisi sukses kamu sendiri. Contoh, kamu bisa dikatakan sukses kalau kamu punya mobil. Atau kamu dikatakan sukses kalau kamu punya BMW, punya Audi, misalkan apapun itu, whatever itu ya, kamu tentukan sendiri. Tapi poinnya adalah kamu harus punya goal kamu sendiri. Kamu harus tetapkan itu menjadi sebuah keinginan. Setelah kamu memiliki keinginan, tekad, hasrat, dan juga nafsu tadi ya, setelah kamu kolaborasikan, selanjutnya yang paling penting adalah konsisten dan persisten. Dan selanjutnya apa? Selanjutnya setelah konsisten dan persisten, tentu kamu hanya butuh waktu. Kamu hanya butuh waktu untuk bisa meraih kesuksesan kamu. Jadi, poin dalam video ini adalah don't try to be a good man. Be a success man. Menjadi orang baik itu bukan tujuan. Yang menjadi tujuan adalah kesuksesan. Jadi, jangan sibuk menjadi orang baik. Sebaik-baiknya kamu mendedikasikan hidup kamu untuk orang lain, pasti ada orang lain yang menyatakan bahwa kamu kurang baik. Jadi intinya kalau kamu mau sukses, tetap ada pendirian kamu, tetap ada keinginan kamu, konsisten dan persisten, dan kamu hanya butuh waktu. Nggak perlu kamu jadi orang baik untuk bisa sukses. Semoga bisa dipahami.